Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MG TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Riyadul Jannah di mana saya berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar tetap berada di Shirathul Mustaqim, berada di jalan yang lurus, berada di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam Percikan Bon Pagi yang insyaallah kita sebagaimana sudah disebutkan berpindah dari hari Rabu ke hari Selasa. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan masalah tentang akidah, berkaitan dengan masalah tauhid. Ini yang sedang kita bahas. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas berkaitan dengan agama kita ini dengan berbagai bentuk pendekatan, yaitu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kita membahas kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama secara langsung. Kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama berkaitan dengan fikih, kemudian berkaitan dengan akidah, gitu kan. Buku-buku tertentu yang dibahas oleh para ulama. Tapi pada kesempatan hari ini dan tentunya di tempat lain, kita membahas pembahasan berkaitan dengan fikih atau akidah itu dengan pendekatan lain, yaitu kita mengenalkan kepada kita sendiri, kepada kaum muslimin, yaitu tentang sumber hukum kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di hari Ahad, walaupun itu hanya sebulan sekali, itu ngebahas akidah atau tauhid dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu mengajarkan tentang tauhid, bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang tauhid. Nah, di kesempatan pagi hari ini, yaitu di setiap hari Selasa di MG TV ini, saya membahas tentang bagaimana hadis-hadis Nabi SAW itu menjelaskan tentang tauhid, atau secara umum adalah berkaitan dengan akidah. Nah, bahasan yang pertama kemarin kita di pertemuan pertama yaitu mengenal tentang hadis yang menjelaskan tentang rukun iman, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang di tengah-tengah para sahabat, ketika di situ tentunya ada Nabi SAW di tengah-tengah para sahabat, maka tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dengan berbentuk manusia dan bertanya kepada Nabi SAW, mal Islam, kemudian bertanya mal iman. Dan hadis ini tentunya hadis yang sahih, hadis yang disepakati sahihnya, yaitu hadis Muslim dan yang lainnya. Hadis Muslim di dalam kitab iman di hadis pertama, dan di hadis Bukhari dalam kitab iman juga, tapi di bagian akhir dalam Sahih Bukhari. Yaitu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mal iman. Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu adalah tentang masalah rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Al-Quran menunjukkan kepada kaidah-kaidah ini, artinya rukun iman yang 6, di berbagai tempat. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 177 dan bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian kita membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 sisi atau 4 rukun, atau juga bisa dikatakan 3 rukun kalau yang pertamanya adalah disatukan. Ya. Yaitu al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup kepada 4 poin. Ya, artinya di sini dari sisi rukun ketika kita mentafsil merinci. Ya, karena tentunya ketika kita ditanya apakah Anda beriman kepada Allah? Ya, orang mukmin akan mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada adanya Allah taala. Tapi bagaimana perincian kita beriman kepada Allah? Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana dijelaskan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dirinci. Ya, seperti mungkin nanti kita beriman kepada kitab, itu apa konsekuensinya? Beriman kepada malaikat, seperti apa konsekuensinya? Beriman kepada yaumul akhir, seperti apa konsekuensinya? Beriman kepada qada dan qadar, seperti apa? Jadi kalau disebutkan ada penjelasan tafsili, ya itu karena dalil-dalil menunjukkan hal itu. Nah, beriman kepada Allah Ta'ala, salah satunya adalah beriman Allah sebagai Rabb. Jadi beriman Allah sebagai Rabb yang memiliki sifat rububiyah. Maka dengan itulah kita menetapkan dengan istilah iman, al-imanu bi rububiyatihi. Al-imanu bi rububiyatillah, yaitu beriman Allah sebagai Rabb. Ya. Yaitu telah kita jelaskan Rabb itu mengandung makna dalam istilah ahlul lughah dan ditunjukkan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Tentunya lughah di sini lughah yang ditunjukkan oleh redaksi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita lihat bahwa kalimat Rabb dalam istilah para ulama kita ahlu Sunnah, Rabb itu memiliki makna yang tidak keluar dari komponen ini ataupun poin-poin ini, yaitu As-Sayyidul Muta', kemudian Al-Malik, Al-Musallih. Ya. Jadi Rabb itu memiliki makna, yaitu memiliki makna As-Sayyidul Muta'. Artinya Tuhan yang ditaati, yang semuanya tunduk patuh kepadanya. Ya, baik di situ adalah ketundukan secara kauni ataupun ketundukan secara syar'i. Ya. Dalam istilah para ulama. Ya, karena tentunya tunduknya hamba Allah kepada Allah ada 2, ada ketundukan secara keterpaksaan kepada takdir kauni Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu seluruh makhluk, ya. Adapun yang kedua, ketundukan secara ikhtiari, syar'i, yaitu tunduk kepada perintah Allah secara syar'i. Nah, sedangkan yang kedua bahwa makna Rabb itu memiliki makna yaitu Al-Malik, yaitu yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki. Ya, bahwa semuanya manusia itu adalah marbub, ma'bud. Yaitu manusia itu al-abid, ya, kemudian manusia itu yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah taala tentunya ma'bud, ya. Manusia adalah abid, afwan tadi. Kemudian adalah bimakna al-musallih, yakni al-murabbi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengurus, mengatur, mengembangkan segala sesuatu. Dan itu juga maknanya telah dijelaskan bahwa tauhid rububiyah ataupun beriman kepada Allah sebagai Rabb, maka itu masuk di dalamnya yang kita akan rinci setelahnya adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi, ifradullahi ta'ala bil mulki, ifradullahi ta'ala bit tadbir. Yaitu keyakinan bahwa kita meyakini Allah esa dalam penciptaan, Allah esa dalam kepemilikan, dan Allah Ta'ala esa dalam pengaturan. Ya, maka itu adalah makna dari tauhid rububiyah. Ya. Kemudian kita akan mengenalkan sejumlah hadis berkaitan dengan nama Allah Ar-Rabb. Jadi nama Allah Ar-Rabb atau berkaitan dengan rububiyah Allah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kemarin udah hadis yang pertama itu hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala
anhu. Nah, sekarang kita akan ketengahkan hadis Amr ibnu Abasah. Ya, hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Huzaimah, kemudian Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Ya. An Amr ibnu Abasah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhiri fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi. Jadi waktu yang ar-rabb di sini dalilnya adalah ar-rabb. Yang dimaksud tentunya adalah Allah. Ya. Karena kita tahu dalam kaidah asma wa sifat yang kita akan bahas nanti sejumlah hadisnya bahwa asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Bahwa setiap nama Allah a'lam. Artinya menunjukkan kepada zat yang satu adalah Allah dan menunjukkan kepada sifat yang dikandungnya. Fi jawfil lailil akhir, yaitu di waktu malam akhir. Jadi di waktu malam akhir, yaitu 1/3 malam akhir. Dan jika seseorang itu bisa untuk menyebut Allah, mengingat kepada Allah, berzikir, maka jika mampu pada waktu tersebut maka lakukanlah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini menunjukkan nama Allah Ar-Rabb. Jadi dalil itu kan dalil Quran, dalil sunnah. Kalau dalil Quran ya jelas seperti alhamdulillahi rabbil alamin, rabbus samawati wal ardi, rabbun ghafur. Itu nama-nama yang ada di dalam Quran dengan Rabb gitu, dengan Rabb, ya. Kemudian di dalam hadis mana dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rabb ismun min asma'illah. Rabb adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab adalah hadis Amr ibnu Abasah diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu salah satunya oleh Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasa'i, kemudian tentunya di sini ada dalam Sahih Ibnu Huzaimah, dalam Mustadrak Hakim, dan tentunya yang sunan adalah Sunan Baihaqi. Yang dikenal dengan ya sunan itu yaitu Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Baihaqi, kemudian adalah Ibnu Majah. Nah, ini adalah kutubus sunan ya. Maka dikatakan dalam hadis ini tentang Ar-Rabb ismun min asma'illah. Rabb adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada hadis ini punya istinbat lain, ya, artinya punya pelajaran lain bahwa di antara waktu-waktu dari 24 jam itu ada waktu yang dinamakan dengan waktu mustajab liddu'a, yaitu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Waktu mustajab untuk berdoa yang paling utama adalah setiap waktu sholat, yaitu ketika kita sujud. Jadi waktu kita sujud, karena sujud itu adalah waktu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa sujud adalah waktu yang mustajab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu mengatakan fa'amar ruku fa'adimmu fihi ar-rabba. Ya. Wa amma fis sujud, ya. Adapun dalam sujud maka di situ dikatakan wa qum min fid du'a. Ya, wa qum min an yustajaba lakum. Artinya bersungguh-sungguh untuk berdoa ketika sujud dan yakinlah bahwa doamu itu akan diijabah. Nah,
Maka di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah 1/3 malam, akhir. Artinya adalah akhir dari malam. Ya, yaitu mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh. Ya, maka itu dinamakan sulusul lail. Ya, sulusul lail itu ya kalau hari ini mungkin sekitar pukul 3-an ke sini gitu ya. Maka itu dinamakan dengan sulusul lail akhir, yaitu 1/3 malam akhir. Nah, itu adalah waktu kita untuk mustajab. Dan waktu kita berzikir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya ya, tentunya yang diajarkan nanti akan ada sejumlah hadis di sini berbentuk zikir ya. Untuk zikir. Dan waktu kita untuk apa? Berdoa. Ya, itu adalah waktu mustajab. Nah, kemudian kita lihat dalam hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abbas ibnu Abi Thalib, dan tentunya di sini bapaknya Abdullah bin Abbas, bapaknya Abdullah ya, yaitu yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Nah, beliau tentunya telah masuk Islam di saat meriwayatkan hadis ini. Qala anil Abbasi ibni Abdul Muttalib anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya duk ta'mal imani atau qala yaqulu afwan daqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Bahwa Nabi SAW bersabda akan merasakan lezatnya dan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ya, maka inilah yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab yang dinamakan Ushulus Salasah, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama bil adillah. Yani ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatu ad-din bil adillah. Ya. Pendalilan dari hadis ini yaitu kalimat man radiya billahi rabban. Jadi menetapkan Rabb merupakan artinya sifat rububiyah kepada Allah dan Rabb ismun min asma'illah. Ya, jadi beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Itu yang paling pokok dalam hadis ini. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ridho dengan 3 hal, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Jadi akan merasakan manisnya iman. Ya. Yang pertama, dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya, tentunya kalimat rububiyah ini mengandung beberapa makna bahwa kita meyakini Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memberi dan semuanya gitu. Yang mengandung makna rububiyah. Dan tentunya di sini makna rububiyah juga mengandung kepada makna yang konsekuensinya adalah uluhiyah. Yaitu kita meyakini bahwa Allah itu huwal ma'budul haq, yaitu zat yang disembah, yang hak. Jadi zat yang disembah, zat yang hak disembah, al-ma'budul haq. Ya, itu adalah tentunya poin yang sangat penting. Kemudian tentunya makna rububiyah di sini bahwa Allah Ta'ala juga sebagai hakim. Allah Ta'ala adalah sebagai pembuat hukum, pembuat syariat. Karena di antara kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala sebagai murabbi, sebagai Rabb, ya, maka Allah Ta'ala adalah yang menurunkan hukum, yang memberikan aturan kepada manusia untuk terciptanya kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Ya. Kemudian ya, meyakini kebenaran dinul Islam dan tunduk kepada syariat Islam. Kemudian meyakini
bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas kita itu pendalilannya. Kemudian kita akan lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis ini dikatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili istabtaha salatahu Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Ya. Jadi kita lihat hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoi kepadanya, bahwa beliau berkata, keadaan Nabi SAW apabila beliau sholat di waktu malam, sholat tahajud, qiyamul lail, ya, maka beliau memulai doanya, yaitu di sini yang dimaksud doa istiftahnya. Jadi doa istiftah itu banyak, selain Allahumma ba'id baini, kemudian doa wajhtu wajhiya dan yang lainnya. Maka ini salah satu redaksi doa istiftah. Allahumma ya Allah Rabba Jibraila. Rabb, ya, di sini tentunya yang memiliki, yang mencipta, yang mengatur, yang memerintah. Siapa? Di sini sebutkan sejumlah malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ya. Fatiras samawati wal ar. Di sini tentunya yang menundukkan bumi dan langit, artinya yang mengatur bumi dan langit. Alimal ghaibi wa syahadah. Allah yang Maha tahu kepada perkara yang gaib dan apa yang nampak, ya. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah hakim, penghukum di antara hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haq. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Ya. Biidnik, dengan izinmu. Innaka, sesungguhnya engkau, tahdi, menunjukkan kepada siapa saja yang engkau kendaki ke jalan yang lurus. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini, ya, itu Rob, kalimat Rob itu dengan idhofah. Kalau di hadis-hadis tadi, maka kalimat Rob itu dengan di sini adalah disebutkan artinya bidunil idhofah. Jadi dengan tanpa dinisbatkan, tetapi mufrad. Artinya mufrad, mu'arraf, ya, mu'arraf, yaitu ar-Rob. Ya, seperti dalam hadis yang kedua. Dalam hadis yang pertama yang kemarin, ya, kita menjelaskan, ya, yaitu dalam hadis fa'amar ruku fa'addimu fihi ar-Robba, gitu kan. Fa'addimu fihi ar-Robba. Jadi nama Allah ar-Rob itu dalam dua hadis. Pertama hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Amr bin Abbasah itu dengan kalimat ar-Rob, ya, yaitu menyendiri. Ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib itu juga menyendiri, artinya di situ tidak didapatkan, tetapi di sini tentunya nakirah, yaitu dengan kata Robban, ya, seperti Rabbun Ghafur, ya. Nah, sedangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini kalimat Rabb ataupun nama Allah itu diidhafatkan, yaitu, ya, di sini apa? Kepada sebagian makhluknya, ya. Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Ya, seperti dalam Quran Rabbus samawati wal ar. Nah, tentunya pengidhofatan nama Allah, ya, di sini yang menunjukkan bahwa Allah itu khaliquhu
ya, malikuhu wa mudabbiruhu, yang memiliki makna Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengaturnya. Ya, Allah pengaturnya. Ya, yang jelas di sini menetapkan nama Rabb. Ya, menetapkan nama Rabb. Ya. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran dan kita akan ambil kesimpulan-kesimpulan nanti di sejumlah hadis setelah kita bacakan. Ya. Bahwa di dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara doa istiftah, dan ini tentunya yang dibaca ketika sholat malam. Ya, yang dibaca ketika sholat malam. Bolehkah kita baca selain pada sholat malam? Insya Allah boleh. Ya, insya Allah boleh karena ini adalah Allah alam tidak taksis, tidak bermakna taksis. Tapi ya mungkin tempat yang lebih tepat berdoa dengan doa ini ketika doa malam. Ya. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini tentunya kita mengenal nama-nama malaikat. Karena malaikat itu banyak. Dan kita tidak boleh menetapkan nama-nama malaikat kecuali yang ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya. Di sini apa? Rabb Jibril, malaikat Jibril. Ya. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat apa? Israfil. Mikail ini ya tentunya yang menurunkan hujan. Ya. Jadi yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk ya menurunkan hujan. Sedangkan Israfil ini adalah yang akan meniup sangkakala. Adapun malaikat Jibril atau disebut di sini adalah Jibril adalah yang menurunkan apa? Wahyu. Jadi di sini malaikat-malaikat itu punya tugas dan punya amal. Menunjukkan malaikat itu ya makhluk Allah Ta'ala berjasad ya. Berjasad jism ya, yang Allah Ta'ala ciptakan beda dengan manusia, yaitu diciptakan dari cahaya. Ya, manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Nah ini apa yang wajib kita imani. Ya. Kemudian pada hadis ini ya menyebutkan tentunya Fatirus samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah. Ya, di sini menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengurus langit dan bumi. Ya, artinya yang mengurus langit dan bumi tentunya pencipta, pemilik, pengurus. Ya. Kemudian mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang nampak. Allah Ta'ala yang tahu perkara yang gaib. Tidak ada hamba, ya termasuk para malaikat, kemudian para nabi dan orang-orang soleh tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Ya. Kemudian di dalam hadis ini, ya menunjukkan bahwa hidayah taufik adalah milik Allah. Jadi hidayah taufik adalah milik Allah. Adapun hidayah irsyad, hidayah dilalah, maka itu adalah ya dibawa ataupun diberikan kepada para nabi, kemudian orang-orang yang berilmu, karena mereka adalah bertugas menjelaskan agama Allah, menjelaskan hukum Allah, menjelaskan syariat Allah Ta'ala untuk menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, di dalam ujung hadis ini Nabi SAW mengatakan innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Nah, jadi di sini meminta doa hidayah karena Allah yang memiliki hidayah. Maka kita diperintahkan untuk meminta kepadanya. Jadi dalam hadis dikatakan ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Ya. Kemudian pada hadis berikutnya, ya, kita akan kenalkan sejumlah hadis ya. Sekarang adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini tentunya juga bagian dari hadis Muslim. Jadi hadisnya adalah sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallam, annahu kana idza arada an yanama yaqulu Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulla syai'in faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidu binasiyatihi Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi anna din wa agnana minal faqri. Ini hadis sangat agung dan doa yang sangat agung. Ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW bahwasanya apa beliau akan tidur, berarti di sini adalah doa ketika akan tidur. Jadi zikir ketika akan tidur. Jadi bukan hanya kita mengatakan bismika Allahumma ahya wa amut ya. Maka di sini ada sejumlah zikir. Apabila beliau berkehendak untuk tidur, maka beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi. Jadi idhofat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran kalimat Rabb itu banyaknya idhofat itu. Sedangkan kalimat Rabb yang menyendiri itu hanya sedikit di dalam Al-Quran. Banyaknya adalah idhofat. Jadi diidhofatkan. Ya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal arshil azim. Jadi di sini pendaliannya rabbas samawati wa rabbal ardi. Wa rabbal arshil azim. Nah, di sini tentunya arsy itu disifati dengan al-azim. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling besar, ya. Makhluk Allah yang paling agung. Rabbana, ya Rabb kami. Rabba kulla syai'in. Rabb segala sesuatu. Falikal habba wa nawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan butir-butiran itu tumbuh, ya. Oleh sebab itu para petani itu ya seyogianya adalah lebih dekat kepada Allah taala. Karena ia melihat dari biji-bijian itu bagaimana tumbuh gitu. Dari tanam-tanaman itu bagaimana Allah taala mengatur semuanya, ya. Dari mulai biji, kemudian keluar tunas, kemudian batang mengeras, kemudian nanti ada ranting-ranting, kemudian daun-daun, kemudian berbuah. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya, ya. Dan tentunya semuanya untuk kita semua, ya, untuk manusia, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Taurat dan menurunkan Injil wal Furqan yang dimaksud Quran. Jadi di sini menunjukkan bahwa salah satu di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Jadi nama dari nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Dan ini juga disebutkan dalam Quran. Sehingga ada surah namanya Al-Furqan, ya. Nama Al-Furqan. Dan dalam hadis dinyatakan nama di antara nama Al-Quran dan Al-Furqan. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli syai'in, ya. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ya, di sini orang yang berzikir dengan zikir ini akan terjaga dari santet, dari guna-guna, dari pelet, dan semua keburukan yang dikirim oleh manusia-manusia jahat ketika kita tidur, ya. Dan ini keutamaan doa dan zikir ini. Anta akhidhu binasiyatihi, engkau adalah mengambil dengan ubun-ubunnya. Jadi yang dimaksud di sini bahwa manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bergeser dari ketetapan Allah taala. Maka dengan itu kita wajib untuk tawakal, inabah, bergantung kepada Allah taala, ya. Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai', ya. Ya Allah, engkau adalah yang paling awal, tidak ada sebelummu sesuatu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', engkau yang akhir dan tidak ada setelahmu sesuatu. Wa antal zahir, artinya di sini adalah zahir. Allah itu paling atas, artinya kita mengimani dengan sifat ulu, tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada, ya, di atasmu sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', aqdi an-din wa agnana minal faqri, ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, hadis ini menetapkan tadi tentang rububiyah Allah, Allah sebagai Rabb, ya, dan menetapkan nama Rabb. Akan tetapi di sini idhofah, mengidhofatkan, ya. Kalau tadi menyendiri, di sini idhofat, ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa bagi kita seyogianya menghafal hadis ini, ya, untuk dijadikan sebagai zikir kita sebelum tidur. Dan keutamaan dari sisi zikir ini tentunya sangat agung, karena di sini terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini adalah sebagai tafsir, yaitu
dari ayat firman Allah Ta'ala huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Maka ditafsirkan dengan hadis ini. Ya. Apa yang dimaksud awal? Ya ini maknanya. Ya, yaitu antal awal falaysa qablaka syai'. Jadi menunjukkan bahwa Quran ditafsirkan dengan hadis. Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya. Kemudian di antara hadis ya, ini juga berupa doa dan di sini dalam hadis lain yaitu adhibil ba's rabban nasi ashfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yugadiru saqama. Jadi di sini rabban nas yaitu rabbun nas. Ya. Kemudian di antara doa ya yang berkaitan dengan seperti ini yaitu dalam hadis Abdullah bin Abbas. Qala kana Nabi sallallahu yad'u minal laili Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ar. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ar wa man fihinna. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu wa anta ilahi la ilaha li ghairuk. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat sejumlah hadis dan kita akan bacakan satu hadis lagi nanti. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa di waktu malam, artinya di sini doa ketika di waktu malam, ya, ketika mungkin orang setelah tahajud dan sebagainya. Maka doa Nabi SAW itu yang bunyinya Allahumma ya Allah, bagimu pujian. Jadi baginya semua pujian. Engkau adalah Rabb, pengatur, pemilik, pencipta bumi dan langit. Bagimu semua pujian. Anta qayyumus samawati wal ar. Artinya di sini bahwa tentunya di sini sama bahwa yang mengatur, yang memiliki dan tentunya semua apa yang ada di langit di bumi maka itu adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya, artinya tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah Ta'ala. Wa man fihinna, dan orang-orang yang berada di dalamnya. Lakal hamdu, bagimu pujian. Anta nurus samawati wal ar. Engkau adalah cahaya bagi bumi dan langit. Ucapanmu adalah hak. Janjimu adalah hak. Dan pertemuan denganmu adalah hak. Surga itu benar adanya hak. Dan neraka itu adalah benar hak. Dan hari kiamat adalah hak. Jadi di sini berupa ikrar, keimanan kepada tentang perkara-perkara yang wajib kita imani. Beriman kepada janji Allah, beriman kepada akan dikumpulkannya di arasatil qiyamah, beriman tentang adanya neraka, beriman tentang adanya surga, beriman tentang adanya hari kiamat. Ya, sehingga di sini berupa dzikir yang sangat agung. Ya. Allahumma, ya Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri. Kepadamulah aku beriman. Dan kepadamulah aku bertawakal. Dan kepadamulah aku menyerahkan diri. Dan kepadamulah aku, artinya di sini mengadu pada semua permasalahanku. Dan kepadamulah kami, artinya berhukum. Maka ampunilah semua dosaku, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Yang tersembunyi dan yang nampak. Engkau adalah sembahanku. Dan tidak ada sembahan bagiku selainmu. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini, zikir ini adalah menetapkan nama Rabb dan menetapkan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita akan ambil beberapa kesimpulan nanti. Kemudian yang terakhir yang akan dibacakan di pagi hari ini yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga adalah bagian dari hadis-hadis tadi. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallam
Qala. Jadi di sini adalah berupa hadis qudsi. Fima rawa anillah tabaraka taala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa mahtadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa ma'at'amtuhu fastat'imuni at'amukum ya ibadi kullukum arin ila man kasaitu fastaksuni aksikum ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum ya ibadi innakum lam tablughu darari fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala attaqi qalba rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abdiru qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin ma sa'altahu ma naqsa dzalika mimma indi illa kama yankusul al-muhitu idza adkhala al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di dalam hadis yang mulia ini, yang hadis ini menjelaskan tentang cakupan rububiyah Allah. Bahwa Allah taala menguasai, memiliki, mencipta, mengurus, dan semua berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Dan ini menjelaskan tentang rububiyah Allah. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku zalim. Jadi Allah Ta'ala ya menafikan sifat zalim baginya. Ya, Allah tidak zalim kepada hambanya. Dan aku menjadikan haram zalim di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi di sini menunjukkan zalim itu haram. Dan Allah pun menafikan sifat zalim. Maka di sini menunjukkan bahwa sifat Allah itu ada dua. Ada sifat manfiyah, ada sifat musbatah. Ada sifat yang ditetapkan bagi Allah, ada sifat yang dinafikan bagi Allah. Dan sifat musbatah itu semuanya mulia. Dan sifat manfiyah semuanya adalah, artinya adalah, itu menunjukkan bukan sifat kamal, tetapi sifat nakas, sifat yang kurang. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, semuanya kalian itu sesat, kecuali yang aku tunjukkan. Maka memintalah kalian petunjuk kepadaku. Jadi di sini menunjukkan kita harus berserah diri kepada Allah. Yang memiliki hidayah adalah Allah. Semuanya kalian adalah kelaparan. Ya, otomatis juga kehausan. Kecuali siapa yang diberi makan oleh aku, kata Allah. Maka memintalah makanlah kepadaku. Artinya berdoa dan mencari sebab tentunya di sini. Wahai hambaku, semuanya kalian adalah telanjang. Kecuali siapa di antara kalian yang aku beri kain. Maka memintalah kain kepadaku. Maka memintalah pakaian kepadaku. Maka aku akan memberikannya kepada kalian.
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya salah. Artinya manusia ini tidak lepas dari sebuah dosa. Tidak lepas dari sebuah maksiat. Baik dilakukan di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan aku akan mengampuni dosa semuanya. Maka memintalah pengampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai. Artinya kepada semua ya, dari selamat dari apa-apa yang merupakan ketetapan Allah. Ketika Allah Ta'ala menimpakan musibah, malapetaka. Ya. Maka memintalah kalian, ya, artinya di sini tidak ada yang, artinya adalah kita pasrah kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dan sesungguhnya kalian juga tidak akan sampai kepada manfaat yang ada di sisiku. Maka memintalah manfaat dariku. Jadi memintalah manfaat dariku. Ya. Jadi menunjukkan yang memberi madarat, yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, seandainya sekelompok ya, hambaku ini katanya, baik yang awalnya atau yang akhirnya, manusia ataupun jinnya, ya, mereka berada dalam orang yang paling fajir di antara hati manusia, maka itu tidak akan mengurangi akan kerajaanku. Jadi di sini menunjukkan kerajaan Allah Ta'ala yang sangat luas. Wahai hambaku, seandainya yang awal dan akhir dan manusia dan jin semuanya mereka berkumpul, artinya di satu tempat yang terhampar luas, lalu mereka meminta kepadaku, maka aku akan memberi semua yang meminta kepadaku, kata Allah. Dan ini menunjukkan begitu luasnya rahmat Allah. Maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Dia tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Jadi tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Jadi seandainya manusia meminta kepada Allah dan seluruh manusia, jin, ya, yang awal dan akhir itu meminta kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi semua apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, hanya apa? Mengatakan, ya, amal kalian itu aku menghitungnya. Jadi artinya di sini tidak ada amal yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dari amalan baik ataupun amalan jelek, kecuali Allah Ta'ala akan menghitungnya. Jadi nanti akan disaksikan oleh kita di Arasatul Qiyamah, yaitu yang dinamakan dengan Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Di hari kita akan dihitung. Ya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Tsumma ufikum iyyaha. Ya. Kemudian Allah Ta'ala akan menghadirkan semuanya, akan memperlihatkan semuanya, ya, dan akan menyempurnakan semuanya. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Paman wajada khairan falyahmadillah. Jadi barang siapa yang dia melakukan kebaikan di muka bumi ini, maka memujilah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, ya, selain itu artinya melakukan maksiat, maka tidak ada penyesalan kecuali penyesalan dirinya sendiri nanti. Jadi kita tidak bisa nanti mengadu lagi kepada Allah Ta'ala ketika nanti di Yaumul Arasatil Qiyamah. Kita hanya akan menyesali diri kita sendiri. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Ini tentunya sejumlah hadis yang menunjukkan tentang rububiyah Allah, yang kesimpulannya sebagai berikut yang mungkin kita akan pahami di dalam hadis-hadis ini. Pertama, kita beriman dalam hadis-hadis ini sejumlah hadis yang menunjukkan tentang nama Rabb. Jadi tentang nama Rabb. Ya. Baik di situ disebutkan dengan menyendiri atau dengan idhofah, Rabb. Itu yang pertama. Kemudian dari semua hadis yang tadi, maka kembali kepada penjelasan para ulama. Nama Rabb ataupun ismu Rabb
itu tidak lepas dari 3, yaitu yang menetapkan As-Sayyidul Muta', Al-Malik, kemudian Al-Murabbi. Jadi Allah sebagai zat yang semua hambanya itu tunduk kepadanya, menyerah kepadanya. Ya. Zat yang menunjukkan bahwa Allah itu pengatur ya semua hambanya, makhluknya. Dan Allah itu adalah sebagai pemilik semua hambanya. Ya. Semua makhluknya, Allah yang memilikinya. Yang memiliki makna dari hadis-hadis tadi juga mengandung makna ifradullahi ta'ala bil khalqi, ifradullahi ta'ala bil mulki, ifradullahi ta'ala bit tadbir. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa nama Rabb itu salah satu nama yang dijadikan sebagai doa atau kita bertawasul dengan nama Rabb. Dan ini dilakukan oleh tentunya para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan istilah Rabbana, Rabbi gitu kan. Itu nama yang dijadikan sebagai doa. Artinya nama yang tentunya sangat agung dijadikan wasilah dalam kita berdoa. Nah, mungkin sebagai penutup kita lihat sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa para nabi berdoa dengan nama ini. Ya, kita lihat dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Doa Nabi Adam alaihissalam disebutkan diantaranya dalam surah Al-A'raf dan yang lainnya. Itu doa yang paling populer. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala berdoa dengan kalimat Rabbana, itu doa para nabi. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelahnya adalah doa Nabi Nuh alaihissalam. Lihat dalam surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidu zalimina illa tabara. Jadi di sini adalah doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka di sini kita lihat ya doa ya, Nabi Ibrahim ya, seperti wa idz qala Ibrahimu rabbi al-hadza baladan amina. Jadi di situ adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau dalam ayat yang sebelumnya wa idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Innaka antas sami'ul alim ya. Itu dalam surah Al-Baqarah. Nah. Kemudian di antaranya adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi para nabi berdoa dengan seperti ini. Ya. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 151, itu Nabi Musa alaihissalam, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya. Kemudian di antaranya adalah doa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Doa Nabi Isa alaihissalam yaitu berbunyi Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Surat Al-Maidah ayat 114. Ya. Kemudian di antaranya adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, di bagian akhir dari surat Al-Baqarah itu ayat 285 yaitu ayat yang berbunyi Amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, manakala doa ini adalah doa yang paling banyak, gitu kan, dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa, artinya bertawasul dengan menyebut nama Allah, gitu kan, maka menunjukkan memiliki keagungan yang sangat tinggi. Nah, maka oleh sebab itu disebutkan di dalam penjelasan para ulama, jadi di antaranya ada 3 nama Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allah, Ar-Rabb,
Ar-Rahman, dan itu disatukan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Seperti dalam dalam doa yang tadi, ya, yaitu dalam surah Al-A'raf, ya. Yaitu doa Nabi Musa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya. Jadi ada 3 nama Allah, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala menggabungkan 3 nama ini? Nah, ini sebagai pelajaran terakhir. Ya. Pertama, ada 3 rahasia ketika Allah menggabungkan 3 nama ini dalam satu surah. Ya. Yaitu dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rabb, Allah, kemudian Ar-Rahman. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Pertama, bahwa rububiyah dan asma wa sifat punya konsekuensi untuk menetapkan uluhiyah Allah. Ya. Dalam arti, ya, kita meyakini Allah sebagai Rabb dan Allah itu esa dalam rububiyahnya, maka mesti esa dalam uluhiyahnya. Apabila Allah Ta'ala esa dalam nama dan sifatnya, maka mesti Allah esa dalam uluhiyahnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada mula kami beribadah dan hanya kepada mula kami meminta pertolongan, maka itu dikenalkan rububiyah dan asma dan sifat. Nah, kemudian sisi yang kedua, bahwa rububiyah Allah itu, kita mengetahui Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang mencipta. Nah, termasuk di situ Allah yang mengadab, Allah yang memberikan pahala, ya. Allah yang menguasai semuanya, berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, tapi keagungan Allah, kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala dibarengi dengan rahmatnya. Jadi dibarengi dengan rahmatnya. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah berkuasa, Allah memiliki, Allah yang maha berkuasa semuanya. Semua hambanya berada di bawah ketetapan Allah Ta'ala, berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kerajaan Allah Ta'ala, ya, keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, ya, dibarengi dengan sifat rahmat kepada hambanya. Ya. Maka Allah Ta'ala menggandengkan di sini tentang 3 hal. Yaitu umumnya uluhiyah Allah, bahwa Allah ma'bud adalah zat yang diibadahi untuk semua hambanya. Walaupun ada hambanya yang musyrik kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, bahwa rububiyah Allah Ta'ala mencakup untuk seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Langit, bumi, alam semesta, manusia, jin, malaikat, dan semuanya. Itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Maka demikian juga rahmat Allah Ta'ala meliputi untuk semua hambanya, semua makhluknya. Maka dikatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Jadi dikatakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan di sini tentunya adalah hubungan di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan yang ketiga terakhir, bahwa apa rahasia Allah Ta'ala? Artinya di sini, menggabungkan 3 ini. Dan menggabungkan nama Rabb dengan nama Rahman, kemudian nama Rahim, kemudian nama Allah Rabb dengan jadi sifat rububiyahnya dengan sifat rahmatnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di sisinya segala sesuatu, kemudian rizki berada di sisi Allah Ta'ala, hidayah berada di sisi Allah Ta'ala. Tetapi dengan rahmatnya Allah Ta'ala membimbing hambanya dengan mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Supaya apa? Supaya tadi menafikan kedzaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyiksa hambanya, ya. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hambanya jalan untuk hambanya, maka di sini adalah menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dengan itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kita lihat dalam ayat Al-Quran, dan ini rahasia juga, Ghafurun Rahim. Ghafurun Rahim. Kemudian Ajizun Hakim. Ya, maka rahasianya dalam Al-Quran, Ghafur,
Allah mengampuni, Rahim. Digabungkan sifat magfirah dengan sifat rahmah. Untuk apa? Bahwa Allah mengampuni hambanya, bukan Allah lemah kepada hambanya, tetapi Allah Ta'ala rahmat kepada hambanya. Allah tentunya maha berkuasa untuk mengadab hambanya di antara orang-orang beriman yang salah. Tetapi Allah Ta'ala mengampuni hambanya. Kenapa mengampuni hambanya? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Bukan berarti Allah lemah. Kemudian Allah menggabungkan Ajizun, Hakim. Allah itu maha gagah, Allah maha kuat. Ya, tetapi Allah itu adalah bijaksana. Allah tidak zalim. Dan di sini keagungan Allah, dan tentunya ketika nama Allah digabungkan, maka menunjukkan kepada kesempurnaan nama Allah. Sampai di sini pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tentunya sangat panjang untuk di sesi yang kedua. Insya Allah nanti di sesi pertemuan yang ketiga mungkin insya Allah kita akan bagi ya lebih luas untuk pertanyaannya.